Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Septiaji dengan NIM 202318800019. Perkenalkan, nama saya Almasdi Al-Falah Al-Maliki dengan NIM 202318800017. Perkenalkan, nama saya Ghazir Rizky Ramadhani dengan NIM 202318800020. Perkenalkan, nama saya Rehana Bizeti dengan NIM 202318800016. Perkenalkan, nama saya Kaisar Firdausi Ar-Rahman dengan NIM 202318800018. Perkenalkan, nama saya Ciara Rizky Putri dengan NIM 202318800013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Aji Panuntun dengan NIM 2023188014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Syarazi Permadi dengan NIM 202318800021. Perkenalkan, nama saya Neiza Naura Aulia Rahmat dengan NIM 202318800015. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan dijelaskan beserta argumentasinya. Masyarakat madani merujuk pada konsep masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan partisipasi aktif politik. Argumentasinya yaitu masyarakat madani mendorong terbentuknya tatanan sosial yang inklusif di mana setiap individu memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama. Konsep ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, membangun kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kolektif. Dengan demikian, masyarakat madani dapat menghasilkan stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi ketidaksertaan dan konflik di dalamnya. Di sini saya akan menjawab UAS PHI nomor 1B, yaitu maksud dari tumbuhnya rasa tolong-menolong dalam masyarakat madani adalah masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki rasa saling membantu dan peduli terhadap sesama. Rasa tolong-menolong ini tidak hanya dapat terbatas pada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau pertemanan, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak dikenal. Rasa tolong-menolong ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya saling membantu dan peduli terhadap sesama, serta oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalil-dalil yang mendukung maksud dari tumbuhnya rasa tolong-menolong dalam masyarakat madani adalah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS PAI yang nomor 2, yakni Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan budaya yang Islami. Keduanya saling mempengaruhi. Di sini saya akan menjawab keduanya. Ini yang A, apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Kemudian yang B, sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia, yakni ada dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Agama merupakan seperangkat keyakinan dan praktik yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Kebudayaan adalah seperangkat nilai, norma, dan perilaku yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Fungsi agama dalam kehidupan manusia antara lain menjadi pedoman hidup, kemudian memberikan makna hidup, menjadi keseimbangan hidup, menjadi identitas diri, menjadi sarana komunikasi, dan menjadi alat kontrol sosial. Sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap terbaik kita terhadap budaya lokal? Sikap Muslim yakni kita harus memiliki sikap yang baik terhadap budaya lokal. Sikap tersebut antara lain yakni menerima dan menghormati budaya lokal, kemudian memilah dan memilih budaya lokal, kemudian menjadikan budaya lokal sebagai sarana dakwah,
Berikut adalah beberapa contoh sikap muslim terhadap budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni melestarikan budaya lokal yang positif, kemudian menolak budaya lokal yang negatif seperti budaya kekerasan, perjudian, dan pergaulan bebas. Kemudian menggunakan budaya lokal untuk menyebarkan agama Islam, seperti menggunakan kesenian lokal untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Dengan demikian, sikap yang baik terhadap budaya lokal, kita dapat menjaga keharmonisan antara agama dan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 159 dengan artinya dan beberapa penjelasan dari saya sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon walidul qalbi lan fatu min haulika fa'fu anhu wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi dari arti tersebut, ketika kita bersikap keras atau berhati kasar, maka banyak orang yang akan menjauhi kita, karena dari sikap itu kita harus memaafkan atau memohonkan mereka atau ampunan untuk mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab soal 3B, jelaskan kontribusi umat Islam bagi NKRI. Umat Islam di Indonesia itu memberikan kontribusi signifikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat dengan NKRI dalam berbagai aspek. Beberapa kontribusi utama, yang pertama itu ada partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Umat Islam berkontribusi dalam sektor ekonomi, baik sebagai pekerja, pengusaha, atau pelaku usaha mikro sehingga makro. Mereka itu terlibat dalam industri, perdagangan, pertanian, dan sektor-sektor lainnya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Umat Islam telah berperan dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan dan universitas dijalankan atau dihindari oleh umat Islam, menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, ada partisipasi dalam pemerintahan. Umat Islam itu aktif dalam partisipasi politik dan pemerintahan. Banyak pemimpin politik, pejabat pemerintahan, dan anggota legislatif berasal dari umat Islam yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Selanjutnya ada pengembangan kesejahteraan sosial. Umat Islam juga berperan dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai organisasi sosial dan lembaga amal yang dikelola oleh umat Islam terlibat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan. Umat Islam di Indonesia itu turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Selanjutnya ada pelestarian budaya dan tradisi. Umat Islam di Indonesia itu juga berperan dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal. Budaya Islam yang harmonis dengan keanekaragaman budaya Indonesia memberikan kontribusi dalam memperkaya keberagaman sosial. Kegiatan sosial dan manusia melalui organisasi dan kegiatan kemanusiaan. Penting untuk diingat bahwa kontribusi umat Islam bagi NKRI itu mencerminkan keberagaman dan kesatuan dalam membangun bangsa yang kokoh dan adil. Di sini saya akan menjawab soal UAS PAI nomor 4A. Bacalah surat
Al-Alaq ayat 1-5 beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam video ini saya akan menjawab soal UAS PAI nomor 4B, yaitu membuat narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Di sini saya akan membacakan narasi saya, yaitu pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Ali yang tinggal di sebuah desa terpencil. Ali adalah seorang pemuda yang cerdas dan bersemangat untuk belajar. Ia ingin menjadi seorang ulama yang bisa bermanfaat bagi umat. Suatu hari, Ali mendengar kabar bahwa ada seorang ulama besar yang akan datang ke desa mereka. Ali pun sangat bersemangat untuk bertemu dengan ulama tersebut. Ia sangat ingin belajar banyak dari ulama tersebut. Saat ulama tersebut tiba di desa, Ali pun langsung menemuinya dan meminta izin untuk menjadi muridnya. Ulama tersebut pun menerima Ali sebagai muridnya. Ali belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Ia belajar berbagai macam ilmu agama, mulai dari akidah, ibadah, fikih, hingga tasawuf. Ali juga belajar tentang ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan sejarah. Setelah beberapa tahun belajar, Ali menjadi seorang ulama yang alim dan bijaksana. Ia sering dimintai fatwa oleh masyarakat. Ali juga sering memberikan ceramah dan pengajian. Suatu hari, Ali mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan hidup. Pemuda tersebut adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Pemuda tersebut tidak memiliki orang tua yang bisa membantunya. Ali pun memutuskan untuk membantu pemuda tersebut. Ia memberi bantuan berupa uang dan barang-barang yang diberikan oleh pemuda tersebut. Ali juga memberikan semangat dan motivasi kepada pemuda. Pemuda tersebut sangat berterima kasih kepada Ali. Ia pun berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi orang yang sukses. Kisah Ali yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa iman, ilmu, dan amal merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Iman merupakan dasar bagi seseorang untuk melakukan ilmu dan amal. Ilmu merupakan alat untuk memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan. Terus amal merupakan wujud dari penerapan iman dan ilmu. Dalam kisah Ali, iman mendorongnya untuk belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Ilmu yang dimilikinya kemudian digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Amal yang dilakukannya tersebut merupakan wujud dari iman dan ilmu yang dimilikinya. Integrasi iman, ilmu, dan amal merupakan hal yang penting bagi setiap muslim. Dengan integrasi ini, seorang muslim akan menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang A yaitu jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Nah, yang pertama ada pandangan Islam tentang amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Amanah dapat berupa harta, barang, tanggung jawab, dan janji. Dalam Islam, amanah merupakan salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga amanah, baik amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada amanah sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah kepada Allah SWT dapat ditunaikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanah kepada sesama manusia dapat ditunaikan dengan menjaga harta, barang, tanggung jawab, dan janji yang dipercayakan kepada kita. Selanjutnya, pandangan Islam tentang kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenarannya. Orang yang jujur akan selalu berkata benar, tidak berbohong, dan menepati janji. Kejujuran merupakan salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Islam, kejujuran menempati kedudukan yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah umatnya untuk bertakwa kepadanya dan menjadi orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berkata jujur. Beliau bersabda yang artinya, wajib bagi kalian untuk jujur karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa jujur dan memiliki kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 5B. Tanamlah kejujuran, pasti engkau menuai kepercayaan. Maksud dari ungkapan ini adalah jika kita selalu menanamkan rasa jujur pada semua hal yang kita lakukan, apalagi jika hal itu berkaitan dengan orang banyak, maka orang lain jadi akan percaya dengan kita. Jika kita menjalin suatu hal dengan amanah dan dengan jujur dan penuh tanggung jawab, orang lain jadi akan percaya dengan kita bahwa kita adalah orang yang jujur. Bukankah lebih menyenangkan jika orang lain tersebut tuh percaya dengan kita karena kita tuh jujur terhadap suatu hal dan melakukan semua hal tuh dengan jujur.